Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, kita jumpa lagi di channel Petani Nusantara yang membahas tentang pertanian hortikultura. Nah, dalam hal ini adalah budidaya cabai lokal. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengupdate kembali budidaya cabai lokal Salok 2 yang saya kelola ini Sobat Tani, dan saat ini sudah memasuki umur 70 hari setelah tanam. Nah, bagaimana perkembangannya Sobat Tani dapat kita lihat nanti Sobat Tani pada penjelasan berikutnya. Dan sekarang ini dalam umur 70 hari setelah tanam, nah tanaman saya ini sudah dalam masa pembungaan. Bahkan sudah ada yang memunculkan bakal-bakal buah. Nah, mudah-mudahan Sobat Tani pada kondisi fase generatif ini, tanaman ini bisa bertahan sampai berproduksi. Nah, ini Sobat Tani kita mengalami kendala sedikit Sobat Tani pada perawatan kali ini, karena sekarang ini musim penghujan lagi dan kadang muncul lagi berbagai jenis penyakit pada tanaman kita ini. Nah, khususnya pada penyakit busuk daun atau busuk bakteri pada tanaman cabai, khususnya pada daun-daun yang sudah mulai subur. Jadi kita harus mengantisipasi Sobat Tani sedemikian rupa supaya bisa terbebas dari penyakit tersebut, ataupun penyakit tersebut tidak tersebar ke tanaman yang lainnya. Jadi bagaimana cara perawatannya Sobat Tani pada fase generatif ini pada umur 70 hari setelah tanam? Kita lihat pada penjelasan berikut ini. Nah, kita lihat Sobat Tani kondisi tanaman saya ini pada umur 70 hari setelah tanam. Ini kondisinya sudah seperti ini Sobat Tani, sudah memunculkan buah-buah atau bakal buah, bahkan masih menghasilkan pembungaan yang baru. Nah, ini Sobat Tani nanti bunga buah pertama, semoga bisa bertahan nanti Sobat Tani, karena ini kita bergelut Sobat Tani dengan kondisi ekstrim, khususnya masa penghujan saat ini. Tapi kalau kita lihat Sobat Tani kondisi tanaman saya ini, nah ini lumayan subur Sobat Tani ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa bertahan sampai menghasilkan atau berproduksi. Jadi yang kita lakukan nanti ini Sobat Tani adalah bagaimana caranya supaya buah-buah cabai yang sudah muncul seperti ini tidak mengalami pembusukan atau kerontokan, terutama pada bakal-bakal buah yang muncul seperti ini, yang masih kecil seperti ini. Nah, yang kadang yang bermasalah Sobat Tani, kalau buah yang sudah mulai besar-besar begini kadang mengalami pembusukan pada bagian lapisan dalam dari tanaman, dari buah cabai tersebut. Ini dikarenakan Sobat Tani karena kurang perawatan atau kurang penyemprotan insektisida, khususnya untuk lalat buah yang kadang merusak tanaman buah cabai kita. Jadi kita harus mengantisipasi sedemikian rupa. Jadi untuk perawatannya Sobat Tani, khusus untuk perawatan buah cabai ini, jadi yang saya lakukan secara rutin Sobat Tani supaya tidak mengalami kerusakan, yaitu saya lakukan penyemprotan dengan menggunakan Amstartop. Jadi sekarang ini Sobat Tani ya, yang paling penting adalah aplikasi Amstartop, karena fungisida tersebut kita bisa aplikasikan pada saat tanaman kita sudah berproduksi. Nah, jadi kita lakukan penyemprotan secara rutin minimal sekali seminggu, khususnya pada musim-musim penghujan sekarang ini. Nah, seperti ini Sobat Tani. Jadi saya akan jelaskan Sobat Tani untuk dosis penggunaan dari Amstartop tersebut, yaitu untuk tangki 16 liter kita gunakan Amstartop 30 mili atau 1 sendok makan Sobat Tani, 1 sendok makan untuk tangki 16 liter. Nah, untuk fungisida ini Sobat Tani bisa kita campurkan dengan pupuk cair atau POC atau pupuk daun. Jadi untuk pupuk daunnya Sobat Tani kita gunakan gandasil daun. Nah, itu saya gunakan 1 sendok makan.
Kemudian untuk inseknya saya masih menggunakan Demolis Sobat Tani, itu bahan aktif abamectin. Karena untuk Pegasusnya itu saya rolling lagi dengan Demolis. Nah, untuk Demolisnya saya gunakan juga 1 sendok makan. Jadi perbandingannya itu Sobat Tani 1:1. Nah, sebagai campurannya Sobat Tani saya menambahkan perekat untuk memaksimalkan daya kerja dari obat-obatan tersebut. Jadi untuk lebih jelasnya Sobat Tani yang saya gunakan dalam perawatan kali ini, yaitu yang pertama saya menggunakan fungisida Mr. Top 1 sendok makan, kemudian saya tambahkan dengan insektisida 1 sendok makan, yaitu menggunakan Demolis dengan bahan aktif abamectin, dan saya tambahkan dengan pupuk daun, yaitu saya menggunakan Gandasil daun sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita campurkan dan kita spray pada keseluruhan tanaman kita ini, mulai dari bagian bawah tanaman sampai bagian atas tanaman, supaya nanti tanaman kita ini bisa sehat kembali. Nah, seperti ini Sobat Tani, daunnya mekar-mekar semua, tidak mengalami keriting daun. Nah, tinggal nanti Sobat Tani kita juga menambahkan nutrisi nanti pada pemupukan bawah atau dengan sistem tabur. Nah, jadi nanti Sobat Tani saya akan menggunakan pupuk MPK Mutiara. Itu saya taburkan nanti Sobat Tani pada jarak 5 cm dari pohon tanaman ini. Jadi saya bisa lubang di bagian sini Sobat Tani, atau langsung ditabur dan kita tutup dengan tanah supaya tidak mengalami penguapan pada siang hari. Jadi itu cara perawatannya Sobat Tani untuk saat ini. Nah, baik Sobat Tani, kita jalan-jalan dulu untuk melihat kondisi tanaman saya ini.